إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam, para pengurus masjid, para alim ulama, para pejabat perwira Mabes Polri, jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya, yang insya Allah kita selalu dan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita setelah bulan suci Ramadan. Kemudian pada siang hari ini insya Allah kita akan mengambil tema kemenangan bagi orang yang istiqamah. Istiqomah itu sesuatu yang penting. Istiqomah itu kemenangan. Istiqomah itu kesuksesan. Istiqomah itu jalan menuju husnul khatimah. Istiqomah itu kunci masuknya seseorang ke dalam surga. Istiqomah itu adalah keberkahan rezeki. Istiqomah itu adalah ketenangan jiwa. Istiqomah adalah puncak kebaikan dunia dan akhirat. Kita semua pasti ingin menang, ingin sukses, ingin selamat dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kita, yang punya segala-galanya, meletakkan, menjanjikan kemenangan bagi orang yang istiqamah. Istiqamah itu apa? Ad-dawamu ala ta'ah. Dia terus continue dalam keadaan baik, dalam keadaan taat kepada Allah. Itu namanya istiqamah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Istiqomah itu nilainya tinggi, walaupun pelan-pelan, walaupun sedikit-sedikit. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dilakukan dengan istiqomah, walaupun sedikit-sedikit. Tidak masalah, sedikit-sedikit, yang penting continue, istiqomah, terus-menerus, seperti itu. Sampai kapan Allah perintahkan kita untuk istiqomah? Tidak lama. Allah perintahkan kita untuk senantiasa istiqomah, tidak lama, cuma sampai mati saja. Kok tidak lama? Karena kehidupan setelah mati itulah kehidupan yang lama. Kehidupan setelah mati itulah kehidupan yang panjang. Panjangnya seberapa? Tanpa batas. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah sebenarnya tidak lama. Sampai mati saja. Wa'abud rabbaka ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah,
Jadilah orang yang baik sampai kematian menjemput kamu. Bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, bukan kalau kita dalam keadaan kaya, bukan dalam keadaan punya jabatan, tapi dalam keadaan apapun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Untuk berada dalam ketaatan kepada Allah dalam keadaan apapun. Ataukah kita dalam posisi kaya atau miskin, tinggal di kota atau tinggal di desa, dilihat orang atau tidak dilihat orang, dipuji atau dicela, punya jabatan atau tidak punya jabatan, istiqomah. Inilah orang yang menang. Inilah hakikatnya orang yang sukses. Dan orang yang meninggalkan istiqomah, hakikatnya dia gagal. Allah Subhanahu wa taala berikan amaran kepada kita, jangan sampai kita meninggalkan keistiqomahan kita. Jangan sampai. Karena itu bahaya besar. Apa kata Allah? Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Terus kamu beramal, terus kamu taat kepada Allah. Jangan cuti, jangan libur, jangan bosan, jangan putus asa. Dan jangan kau ceburkan dirimu dalam jurang kebinasaan. Artinya apa? Seseorang yang meninggalkan istiqamah, hakikatnya dia menceburkan dirinya dalam jurang kebinasaan. Khawatir dia akan binasa ketika dia tidak istiqomah. Karena itu sangat berbahaya, sangat rentan sekali ketika seseorang meninggalkan keistiqomahan walaupun 1 detik, itu resiko yang sangat besar yang mengintai orang tersebut. Maka Allah berikan amaran kepada kita, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kau lemparkan dirimu dalam jurang kebinasaan. Kapan itu terjadi? Ketika seseorang tidak istiqomah. Maka Nabi SAW katakan, la takun misla fulan. Kan yaqumul lail wa taraka qiyamul lail. Jangan kamu jadi seperti orang itu, kata Nabi. Tadinya dia rajin bangun malam, bangun malam, bangun malam. Tapi ternyata, kenapa mungkin dia bosan, mungkin dia capek, mungkin dia kurang yakin. Dicampurkan sholat malamnya. Dia lepaskan amalan itu. Dia tidak istiqomah. Kata Nabi, la takun misla fulan. Jangan kau jadi seperti orang itu. Karena dia dalam keadaan berbahaya. Orang yang istiqomah, dia akan mendapatkan husnul khatimah. Kenapa dia akan mendapatkan husnul khatimah? Karena rapot kita itu diberikan oleh Allah nilainya tergantung masa akhir kehidupan kita. Al-a'malu bil khawatim. Amalan manusia itu nilai rapotnya bil khawatim di akhir kehidupan kita. Kalau kita tidak istiqomah, kan sangat berbahaya sekali kalau di akhir hidup kita saat sakaratul maut kita dalam posisi tidak taat kepada Allah. Kana ar-rajul ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta bainahum bainal jannah illa dhira. Fayasbiqu ajaluhu fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada orang laki-laki yang dia rajin mengerjakan kebaikan. Sampai jarak dia dengan surga tinggal 1 jengkal lagi. Tapi dia tidak istiqomah. Mungkin dia bosan, mungkin dia ditipu setan, dan dia kalah dengan tipuan setan. Mungkin dia dikuasai nafsunya, dia kalah dengan hawa nafsunya. Mungkin dia putus asa, mungkin dia ragu dengan janji Allah. Entah kenapa, sudah dekat jarak dia dengan surga, dia tinggalkan amalan tersebut. Dia tidak istiqomah, tidak melanjutkan ketaatan dia kepada Allah. Saat itu datang sakaratul maut menjemput dia. Dia mati dalam keadaan melepaskan ketaatan kepada Allah. Maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang buruk. Kenapa? Karena dia meninggalkan keistiqomahan. Dia meninggalkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Orang yang tidak istiqomah, dia sangat beresiko sekali untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi orang yang menjaga istiqomah, dia pasti akan mendapatkan husnul khatimah. Apa janji Allah bagi orang yang mendapatkan husnul khatimah? Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb aku. Summa istaqamu. Dan dia istiqamah. Dia tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Dia istiqomah jadi orang baik. Istiqomah jadi orang jujur. Istiqomah taat kepada Allah. Walaupun tidak muluk-muluk. Walaupun tidak besar-besar. Tapi dia berada dalam ketaatan. Sampai kapan? Sampai sakaratil maut menjemput dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka saat itu Allah kirimkan malaikat-malaikat menghampiri dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Berturunan malaikat. Untuk menyambut kedatangan dia ke akhirat. Malaikat yang bersih, yang wangi. Membawa kain kafan dari surga. Mengatakan kepada hamba yang istiqomah tadi. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut. Dan jangan kau sedih. Kau tidak perlu takut dengan apa yang akan kau hadapi setelah mati. Nampaknya menyeramkan peristiwa sakaratil maut. Nampaknya mengerikan peristiwa kubur. Nampaknya begitu mencekam peristiwa mahsyar, sirat, mizan, tapi itu semua bukan menjadi tempat buruk untukmu. Semua itu akan menjadi tempat yang indah untukmu. Kenapa? Karena kau mati dalam keadaan istiqamah. Maka malaikat yang diutus oleh Allah mengatakan Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kau takut dengan apa yang kau akan hadapi setelah kematianmu. Wa la tahzanu, dan jangan kau sedih dengan apa yang kau tinggalkan setelah kematianmu. Anak kamu yang kau tinggalkan, istri kamu yang kau tinggalkan, harta kamu yang kau tinggalkan, semua itu akan dijaga oleh Allah. Menjadi keberkahan dan kebaikan, bukan malapetaka. Kenapa? Karena kamu mati dalam keadaan istiqamah. Maka malaikat yang datang diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada si istiqomah tadi, Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kau takut dan jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikan kabar gembira dengan surga yang Allah janjikan untuk kamu. Janji Allah pasti. Janji Allah tidak akan pernah meleset sedikit pun. Karena Allah maha kaya dan punya segala-galanya. Janji Allah kepada kita pasti. Maka malaikat mengatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira dengan surga yang Allah janjikan kepada kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku adalah wali kamu, pelindung kamu, penyelamat kamu baik di dunia sampai di akhirat nanti. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga, apa yang kau minta, diberi oleh Allah. Apa yang kau inginkan, disampaikan oleh Allah. Apa yang terdetik dalam hati kamu, langsung datang untukmu. Karena di situ, manusia dijadikan puas sepuas-puasnya. Kenapa manusia puas di surga? Karena memang surga itu tempat memuaskan nafsu. Maka Allah katakan, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Disitulah kau akan merasakan kepuasan total. Karena di situ tempatnya kau memuaskan nafsu. Andaikan si manusia ini mencari kepuasan di dunia, memang dia tidak akan pernah mendapatkannya. Karena dunia bukan tempat memuaskan nafsu manusia. Bahkan kata Nabi, "Lau utiya ahadukum bi uhudin min dahab fatamanna tsaniya." Andaikan salah seorang di antara kamu Allah berikan untuk dia satu gunung emas sendiri untuk dia. Dia tetap akan merasa kurang dan dia cari mana gunung kedua untukku. La'utiyah saniyah dikasih 2 gunung emas untuk dia sendiri seorang. Kurang juga.
Dia tetap mencari mana gunung ketiga untukku. Itulah sifat manusia saat hidup di dunia, tidak akan pernah puas, merasa kurang, sampai dia masuk ke dalam kubur. Alhaakumut takafir hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Baru saat itu manusia akan sadar, terkejut ketika dia sudah pindah dari dunia ke kubur. Oleh karenanya, orang yang istiqomah, dia mendapatkan kemenangan, dia mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Sekarang bagaimana caranya istiqomah? Cara istiqomah yang pertama, kita harus tahu hakikat dunia. Supaya kita ini tidak terpaksa untuk taat kepada Allah. Kita tahu bahwa tidak lama. Kata Nabi SAW, Amar umat lima baina sinal sinasa. Umur umat itu antara 60-70 tahun. Tidak lama. Inna mathali wa mathalu fitnya karati bitqalla tahta syajaratin sumaraha wa tarafa. Kehidupan kita di dunia ini saking singkatnya, kata Nabi, seperti orang yang mengadakan perjalanan, dia berhenti sebentar di bawah pohon, minum seteguk air, dia lanjutkan perjalanan lagi. Duduknya orang sebentar di bawah pohon, minum seteguk air, itulah hakikat kehidupan kita. Jadi kita harus paham bahwa kehidupan kita di dunia tidak lama, sebentar. Maka orang yang paham singkatnya kehidupan kita di dunia, dia tidak akan terbebani dengan istiqomah. Dia akan istiqomah. Ketika malas, kepahaman dia atas singkatnya dunia akan memacu dirinya. Kenapa saya malas? Saya akan disuruh istiqomah tidak lama. Saya akan istiqomah. Saya akan maju. Saya akan taat. Saya akan semangat. Yang kedua, bagaimana orang mendapatkan istiqomah? Dia harus tahu nilai amal. Kalau dia tidak tahu nilai amal, dia tidak akan mampu istiqomah. Seseorang yang semangat sholat. Kenapa? Karena dia tahu nilai sholat. Kenapa orang tidak berani meninggalkan sholat? Karena dia tahu resikonya orang yang meninggalkan sholat. Kerugian orang yang meninggalkan sholat. Man fatathu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Radhiyallahu anhu, barang siapa yang terluput satu sholatnya, maka dia harus bersedih seakan-akan dia kehilangan seluruh keluarga dan harta bendanya. Coba bayangkan. Seseorang yang terluput satu sholatnya, dia harus bersedih seakan-akan dia kehilangan seluruh keluarga dan harta bendanya. Kalau seseorang tahu nilai sholat, maka dia akan istiqomah terus mengerjakan sholat dan tidak akan pernah berani meninggalkan sholat. Begitu juga amalan yang lain. Kalau kita tahu nilainya, tahu keuntungannya, tahu kerugiannya ketika kita terluput dari amal tersebut, kita pasti akan istiqomah dan kita tidak akan pernah berani meninggalkan amal tersebut. Kemudian bagaimana cara supaya kita istiqomah? Harus ikhlas. Orang yang ikhlas pasti amalnya istiqomah. Orang yang istiqomah pasti ikhlas. Kenapa dia istiqomah? Karena dia ikhlas. Dia berbuat karena Allah, bukan karena manusia. Jadi apapun yang terjadi di sekitar dia, dia tidak peduli. Dia istiqomah. Karena dia ikhlas, maka dia istiqomah. Kenapa dia istiqomah? Karena dia ikhlas. Maka kita latih keikhlasan sehingga kita mampu istiqomah mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Dan tidak luput pentingnya, selain amalan tadi kita jaga, supaya kita istiqomah, jangan lupa kita berteman dengan teman yang baik, dan berada dalam suasana yang baik. Orang ingin jadi baik, tapi temannya buruk, dia akan tertular keburukannya. Orang ingin istiqomah, tapi selalu berada di tempat yang buruk, dikhawatirkan dia berat untuk mempertahankan kebaikan tadi, karena dia berada di tempat yang buruk. Maka di samping kita belajar amalan-amalan dan sifat-sifat yang akan membuat kita istiqomah,
kita harus mencari sahabat yang baik, yang membuat diri kita mampu istiqomah. Kata Nabi, siapa sahabat yang baik itu? Sahabat yang baik adalah apabila kau lihat dia, kau ingat kepada Allah. Kalau kamu dengar perkataannya, ilmu agama kamu akan bertambah. Dan kalau kamu lihat perilakunya, kau ingat negeri akhirat. Itulah sahabat terbaik yang harus kau cari dalam hidupmu dan kau jadikan dia sahabat kamu. Insya Allah ketika sifat-sifat itu ada pada diri kita, kita punya sahabat yang baik dan kita berusaha untuk membuat suasana di mana kita berada suasana yang baik. Di kantor kita buat suasana yang baik, di rumah kita buat suasana yang baik, di masyarakat kita buat suasana yang baik, sehingga dimanapun kita berada dalam suasana yang baik, sehingga kita pun akan tertular menjadi orang yang baik. Itulah cara-cara kita untuk menjaga keistiqomahan, karena istiqomah itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga, dan dialah kemenangan kita dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta